Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 11 April 2026. Kembali kita bersama, semua hanya karena kasih sayang Tuhan oleh anugerahnya. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah jauh dalam aktivitas kita hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kita bermazmur kepada Raja kita. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur pasal 31 ayat 20. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon pimpinan-bimbingan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama kembali akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Injil Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Ketaatan kepada firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketaatan kepada firman Tuhan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, ketaatan kepada firman Tuhan dan bukan kepada peraturan-peraturan agamawi buatan manusialah yang akan menentukan kebugaran rohani kita. Bukan berarti dengan demikian maka di dalam hidup kita tidak memerlukan peraturan, sebab adanya peraturan akan menjaga ketertiban. Namun apabila peraturan-peraturan itu dipandang sedemikian rupa sehingga dinilai sama dengan firman Tuhan serta dianggap sebagai penentu kebugaran rohani, maka kita telah terjerumus ke dalam kerohanian yang palsu. Sebab ukuran kerohanian yang sesungguhnya adalah ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, sebagaimana yang Ia nyatakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip tentang kebugaran rohani itulah yang dikemukakan Yesus di dalam Injil Markus pasal 7. Ia mengoreksi ajaran para pemuka agama Yahudi tentang keharusan bagi orang untuk menaati peraturan-peraturan agamawi yang mereka buat.
Peraturan seperti tentang makanan halal dan haram yang di luar ketentuan firman Tuhan. Untuk itu, Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati. Dengan kata lain, apa yang masuk ke dalam hati yaitu firman Allah dan bukan makanan yang akan menentukan kebugaran rohani. Firman Allah yang bila disikapi dengan ketaatan akan mendatangkan kebugaran bagi kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita pribadi dengan tujuan supaya kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik sehingga kerohanian kita menjadi bugar. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita berpikir, melihat dengan cara pandang yang positif. Aturan bagus, tetapi kita harus melihat aturan itu seperti apa untuk diri kita. Jangan kita salah gunakan, jangan kita salah dengan tekanan-tekanan dari aturan-aturan manusia yang membuat aturan manusia menjadi firman Tuhan. Ini sangat salah. Baiklah setiap pribadi kita untuk memahami akan hal itu. Sekali lagi, aturan baik, tetapi harus kita lihat standar aturan itu. Jangan kita jadikan sama dengan firman Tuhan. Sebab yang membuat kebugaran rohani kita adalah firman Tuhan, bukan aturan manusia. Dalam pagi hari ini, masing-masing pribadi kita bisa mengoreksi diri kita kembali. Sejauh mana kita memahami, sejauh mana ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan bagaimana kita membedakan dengan aturan-aturan manusia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau dalam anugerah-Mu bersedia menerima dan membawa diri kami untuk mendekat kepadamu. Engkau menuntun diri kami melalui firman-Mu. Untuk datang kepadamu, hanya melekat padamulah kehidupan rohani kami akan menjadi bugar dan bertumbuh. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa menaati firman-Mu. Sebab perintah-perintah-Mu benar dan firman-Mu menuntun hidup kami agar tidak tersesat. Penuhilah diri kami dengan Roh-Mu agar kami semakin peka terhadap suara-Mu. Pagi hari ini kembali kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tuntunan-Mu. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Sertailah diri kami di setiap hal yang kami kerjakan dan berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Pakailah diri kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Dan kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami yang kami lakukan yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami hari ini, sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami di hari ini dan sepanjang hari ini. Kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi
Biar semuanya selalu taat kepada firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, dan biarlah Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupan mereka. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih untuk kasih-Mu kepada semua umat-Mu, saudara-saudara yang ada di Gang Kemundan, Sopran Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis, di dalam pendidikan, bahkan dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati semuanya dalam keberhasilan. Ajar mereka untuk selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Mereka boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah mereka boleh taat lebih daripada segala aturan-aturan manusia, sehingga Tuhan saja yang ditinggikan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih, beri kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kuasa darah anak domba Allah, sucikan, kuduskan setiap organ tubuh yang sakit, dan bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini secara online. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan Tuhan menjamah semua saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan memberi kekuatan kesehatan yang terbaik atas semua yang ia lakukan hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati di dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang terus Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, hamba juga minta Tuhan berikan perlindungan, pemeliharaan yang nyata atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan setiap saat. Jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang hamba-Mu kerjakan itu berjalan dengan baik dan lancar dan berhasil. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan nyatakan adalah yang terbaik. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ia layani, bahkan spesial kepada anak cucunya dimanapun mereka berada, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, pakai hamba-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kekuatan kasih Kristus memberikan kekuatan spesial kepada Saudari Debbie Tua Putih Main. Dia boleh taat kepada perintah firman-Mu, dia boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Allah. Tuhan lindungi, pelihara dia, jauhkan dia dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepadanya dia lakukan dengan segenap hati dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami juga turut berempati atas terpanggil pulangnya kemenakan sepupu daripada Saudari Debbie Tua Putih Main pada hari kemarin. Biar Tuhan menolong semua keluarga yang ditinggalkan, memberikan penghiburan yang sejati kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kegiatan ke depan Tuhan juga turut campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih, Tuhan memberkati Saudari Dewi Tua Putih Main, terus boleh menjadi berkat kepada keluarga besar Tua Putih Main dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, spesial kepada orang tuanya yang berada di kota Ambon, Maluku, Tuhan memberkati. Mama kekasih, biar tetap sehat kuat dan tetap menjadi panutan teladan kepada seluruh kehidupan anak cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, pagi hari ini Tuhan memberkati segala aktivitas yang Saudari Debbie kerjakan dalam keberhasilan. Terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada Saudari Debbie Tua Putih Main dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmomolin Renyaan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ripka bersama dengan suaminya Bapak Edi Renyaan dan anak kekasih Jonathan Arthur Renyaan. Tuhan memberkati hari ini dan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Spesial Tuhan kami berdoa supaya kegiatan yang dilakukan khususnya bagi anak kekasih mereka Jonathan Arthur Renyaan dalam pernikahan pada hari ini, pemberkatan pada jam 1 siang, Tuhan memberkati kegiatan pemberkatan di GBI Philadelphia boleh berjalan dengan baik, dan pada sore hari kegiatan resepsi yang diadakan di tempat serbaguna Gereja Maranatha, Tuhan memberkati. Biarlah kedua anak kekasih Jonathan dan Gema diberkati dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam semua rencana ke depan. Terima kasih Bapa atas apa yang Tuhan percayakan kepada kedua anak kekasih ini untuk hidup bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, biar semua kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana. Terima kasih, berikan kekuatan kesehatan khusus juga bagi Ibu Ripka dan Pak Edi selama berada di kota Manokwari dan melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi pagi hari ini, biar semua aktivitas yang ia kerjakan boleh berjalan sesuai rencana dan Tuhan yang ditinggikan diagungkan. Engkau mengajar Ibu Susi tetap taat kepada firman-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi terang garam panutan kepada banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya. Dia boleh berdiri sebagai istri penolong kepada suaminya, Bapak Leona Stanley, dan dia boleh terus membimbing anak-anak dalam kebenaran. Tuhan memberkati kehidupan anak cucu dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Memberkati Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan usaha, bisnis, dan pendidikan mereka di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Spesial hari ini Tuhan memberkati anak kekasih Fanny, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia membawa Fanny semakin taat setia kepada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi suaminya Harry, dan juga menjadi berkat kepada kedua orang tuanya dan orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Susi dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga memberkati Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati semua aktivitas yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini. Biar apa yang ia lakukan sungguh datang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga semua yang dikerjakan itu berhasil dengan baik. Berkati Ibu Diana De Freites dan keluarganya dengan kekuatan kasih Kristus,
kesehatan terbaik melimpah atas mereka, dan semua yang dikerjakan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, dia dan suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, biar semuanya berjalan dengan baik dan berhasil diberkati. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, memberkati Yemima dan Reinhard, hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan selalu ada kepada kedua anak ini sehingga mereka mengikuti pendidikan dengan baik. Biarlah mereka boleh mengatur waktu-waktu mereka dengan tepat, baik di dalam istirahat, di dalam bermain, dan di dalam belajar. Kasih Kristus melimpah, dan biarlah pergaulan-pergaulan yang mereka lakukan adalah pergaulan yang positif. Tuhan membela mereka. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada G. Fariel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung dan keluarga. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada istrinya Ibu Leni Patandian dan kedua kekasih mereka Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada Tuhan dari Tuhan kepada mereka, baik Pak Yan maupun Ibu Leni. Tuhan memberkati dalam keberhasilan, beri kekuatan kesehatan terbaik sehingga mereka dua melakukan dengan pertolongan Tuhan dan semuanya berhasil. Tuhan memberkati juga pertumbuhan dan pendidikan daripada Michael dan Marcelo di dalam kehidupan mereka hari-hari. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal-hal yang tidak berkenan, yang membawa mereka kepada kecelakaan dan sebagainya. Tuhan lindungi, pelihara. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan kepada Bapak Yan Pulung, Ibu Leni, dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Tuhan jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada Bapak Yan Pulung dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di Salatiga, Jawa Tengah. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan bersama dengan dia pagi hari ini dan sepanjang hari ini, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan dapat teratasi dengan baik karena Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan kesehatan yang luar biasa kepada Ibu Lani sehingga dia terus boleh mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya dengan baik, dan Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Tuhan lindungi dan pelihara semua kehidupan anak cucunya dalam tugas pekerjaan, di dalam usaha bisnis mereka, di dalam pendidikan mereka, dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan sungguh dipermuliakan dan semuanya berhasil dengan baik. Tuhan memberkati anak-anak kekasih, cucu-cucu kekasih, Putra Priska Praska yang berada di kota Jakarta. Tuhan juga memberkati Paul, Yohan, Yemima, Reinhard, dan G. Fariel yang ada di kota Sorong. Tuhan memberkati Edith, Tirsa, dan Timothy yang ada di kota Sorong, serta Tuhan memberkati Galang, Hana, dan Immanuela yang berada di Salatiga. Biarlah semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka, dan pendidikan daripada anak-anak mereka Tuhan campur tangan selalu, dan Tuhan beri yang terbaik sehingga mereka lakukan semuanya dalam keberhasilan. Tuhan lindungi, pelihara mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, semua perkataan-perkataan intimidasi yang melemahkan yang dilontarkan kepada mereka di dalam bentuk apapun, kami halau dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati mereka berkelimpahan jasmani rohani, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam. Terima kasih Bapa.
buat kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada seluruh kehidupan keluarga daripada Ibu Lani Angelina T, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati kesehatan Ibu Lani dengan hal yang positif, yang terbaik, sehingga dia boleh kuat, biar damai sejahtera sukacita juga melimpah dalam hati dan pikirannya, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau. Ajar dia taat dan setia kepada firman-Mu, dan Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Lani dan keluarganya. Kembali di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi, Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, hari ini dan sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas-aktivitas, dalam persiapan ibadah pada hari esok. Tuhan turut campur tangan dalam segala persiapan mereka. Biarlah Tuhan mereka melakukan segala sesuatu Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Bahkan juga Tuhan memberkati istrinya Ibu Yulena Hai dengan kesehatan yang terbaik juga. Biar kedua hamba-Mu satu hati sepakat melakukan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam kebenaran-Mu, dalam kekuatan-Mu, dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Sehingga jemaat Victory Reremi yang dipimpin oleh mereka berjalan dengan baik. Tuhan memperluas, Tuhan menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat, dan Tuhan membuat jemaat bertumbuh dengan baik, sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada anak cucu, ketiga cucu kekasih, Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Tuhan berkati mereka juga dalam pertumbuhan pendidikan dan pergaulan mereka. Tuhan nyatakan yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang dipimpin oleh mereka. Tuhan memberkati keluarga Werei, Tuhan memberkati keluarga Kapisa, Tuhan memberkati keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori. Tuhan memberkati keluarga Waimbo, keluarga Rumainum, keluarga Wabdaron, keluarga Ramandei, keluarga Kerei, keluarga Mensumber, keluarga Abago, dan keluarga Karubaba, serta semua keluarga yang ada bersama dengan hamba-Mu. Diberkati mereka jasmani rohani, diberikan kekuatan spesial kepada mereka, dan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa dan seluruh jemaat Victory Reremi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk semua gereja-gereja dimanapun berada dalam persiapan ibadah raya pada hari esok, baik pagi, sore, ataupun pada malam hari. Biarlah semuanya dalam persiapan yang benar, yang sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Tolong setiap hamba-hamba dalam mempersiapkan bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi sebuah kebutuhan di mana Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya ibadah-ibadah yang kami kerjakan, Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap terjadi di setiap ibadah-ibadah yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati keluarga besar GKPB MDC Manokwari yang berada di Gang Kemundan Swapen Perkebunan. Tuhan juga memberkati kami dalam persiapan ibadah raya kami pada besok pagi pukul 9 pagi. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan daripada GKPB MDC Manokwari dengan baik, dengan benar. Dan Tuhan terus juga menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat. Dan Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru ke tempat kami. Pintu terbuka untuk setiap umat-Mu ya Allah. Dan Tuhan tolong kami dalam pelayanan, biarlah semua kami lakukan
bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri cuaca yang terbaik sepanjang hari sehingga semua ibadah berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu kepada seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, dan Tuhan memberkati di dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6. Biarlah firman Tuhan yang telah kita pelajari, yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 18 dan 19, kita belajar untuk lebih taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan, lebih daripada suara manusia. Taat kepada firman Tuhan memberi kebugaran kepada rohani kita. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap percaya kepada firman Tuhan. Shalom, salam MDC.